الحمد لله أحمده وأشكره على فضله وعطائه الميمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده تعالى عما يشرك الظالمون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بدعوته الصالحون وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بعده بالبلاغ والبيان والجهاد حتى أذعن لهم المخالفون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para jamaah, ikhwan, akhwat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatud din, nikmat dalam menjalankan agama, nikmat berada di atas fitrah Islam, nikmat berada di atas iman, nikmat dimudahkan di dalam ketaatan, nikmat diberikan kelezatan dalam kebaikan, nikmat berdekatan dengan orang-orang yang baik, yang senantiasa tolong menolong dan mengingatkan kita kepada Allahur Rahman. Dan juga kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang lainnya. Begitu juga dengan nikmat duniawi, yang semua itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah, dan kita tidak bisa mengerjakan apa-apa tanpa Allah. Fala haula wala quwwata illa billah. Karena tidak ada kekuatan dan tidak ada daya kecuali jika Allah memberikan pertolongan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, bagi ikhwan yang masih di luar, baik di samping atau di belakang masjid, mohon untuk bergabung di depan, di dalam ya, bersama ikhwan lainnya, karena jendela akhwat terbuka. Jadi kita ingin menganjurkan para akhwat untuk buka cadar atau maskernya, terkadang beralasan karena ada ikhwan di luar. Jadi bapak-bapak ikhwan yang di luar mohon bergabung di depan bersama ikhwan lainnya, karena terlihat ya, walaupun dari belakang bapak-bapak ya, walaupun dari belakang atau dari samping terlihat. Dan para akhwat ya, silakan agar saling mengenal satu dengan yang lainnya, dibuka penutup wajahnya, cadar ataupun masker, agar saling mengenal satu dengan yang lainnya. Baik ya, mohon kerjasamanya sekali lagi para ikhwan, bapak-bapak, untuk pindah tempat ke depan, tidak di belakang ataupun tidak di samping. Panitia akhwat kalau masih ada tolong diingatkan saja langsung ya. Baik, para jamaah, a'azani Allah wa yakum ajma'in. Alhamdulillah, hari ini insyaallah ta'ala adalah penutupan dari pembahasan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa, yang mana awal pertemuan pembahasan kitab ini
sekitar bulan Februari 2020. Itu pertama kita buka kajian kitab Ad-Da' wa Dawa. Dan saat itu masih di Masjid Al-Ikhlas Tegalega. Artinya berarti sekitar 3 tahun ya. 2020, 21, 22, 23. Ya, 3 tahun lebih atau hampir 4 tahun. Sekarang bulan Agustus masih ya. Ini diingatkan oleh panitia Ummu Ahsan, pertemuan keduanya tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah. Sekarang 1445. 4 tahun berarti Pak. 5 Pak. Dihitung 41-nya dihitung enggak Pak? Dihitung karena awal mungkin ya. 41, 42, 43, 44, 45, 5 tahun. Baik, semua akan terjadi jika Allah berkehendak. Semuanya tergantung pada karunia Allah. Ya, maka ini menjadi penutup insyaallah pada hari ini. Dan untuk kedepannya insyaallah kita akan menanti masukan dari jamaah, kira-kira kitab apa yang ingin dibahas sebagai lanjutan kajian rutin kita di hari Selasa. Setiap Selasa insyaallah. Nanti kalau ada masukan kami persilahkan. Baik, silahkan dibuka di halaman 527. Karena terakhir kita sudah bahas halaman 524, kelezatan dunia terdiri dari 3 macam. Ini sudah ya? Sudah belum? Hah? Belum. Kayaknya sudah. Lima 521 sudah. Waktu itu kan saya sampaikannya secara global ya, saya ringkas. Nah, sekarang 524 sudah belum? Sepakat belum? Baik, 524 berarti ya. Baik. Kelezatan dunia terdiri dari 3 macam. Ini berkaitan dengan kelezatan dunia. Tadi kami singgung bahwasannya nikmat dari Allah kepada kita sangat banyak dan melimpah ruah. Terutama kenikmatan yang berkaitan dengan agama dan urusan akhirat. Dan kalaupun Allah berikan kelezatan dunia, itu pun nikmat dari Allah. Nah, di sini makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya kelezatan dunia atau kenikmatan dunia itu hanya terdiri dan berputar pada 3 jenis, 3 macam. Yang pertama, kelezatan yang mengantarkan kepada kelezatan akhirat. Dan tadi juga saya singgung, bahkan sering saya singgung dalam mukadimah saya kalau saya kajian-kajian, kenikmatan duniawi yang menopang, yang menunjang pada ketaatan. Dikasih harta, dikasih pasangan, dikasih keturunan, dikasih jabatan, dikasih ketenaran. Artinya berputar kepada
kelezatan-kelezatan duniawi, kalau ini menghantarkan kita kepada ketaatan, maka ini akan menghantarkan kepada kelezatan akhirat nanti. Tetapi sebaliknya, jamaah azanillahu yakum, kalau jabatan, kedudukan, harta, pasangan, keturunan, ketenaran tidak menghantarkan kita kepada ketaatan, atau bahkan justru menghantarkan kita kepada kemaksiatan, menjadi ujub, congkak, berbangga diri, riya, sum'ah dan lain sebagainya, justru menjadi fitnah baginya, justru menjadi keburukan baginya untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Artinya apa? Artinya tidak tercela. Orang dikasih kaya nggak tercela. Sama seperti orang dikasih keturunan, dikasih pasangan, dikasih ketenaran, tidak tercela. Selama tidak menghantarkan kepada kesombongan, kelalaian, kebanggaan, dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, juga urusan akhirat. Baik, makanya lihat Al-Imam Al-Qayyim beliau menjelaskan, oleh sebab itu seorang mukmin mendapat pahala apabila tujuan perbuatannya adalah mengharap wajah Allah. Masya Allah. Jadi dunia yang dia capai, yang dia gapai, yang dia dapatkan, Allah kasih pahala dari dunianya. Makanya doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berikan di dunia kebaikan. Kebaikan ini karena Allah. Kebaikan ini yang akan menghantarkan kepada pahala. Nah lihat, dijelaskan. Bahkan makan, minum, memakai pakaian, menikah, melampiaskan amarah, marah aja bisa jadi pahala, Pak. Kalau marahnya kepada musuh-musuh Allah, marah ketika Quran dibakar, sebagaimana terjadi kemarin, marah ketika mukmin dihinakan, ketika Islam direndahkan, menumpahkan amarah menjadi pahala. Ini perkara duniawi, para hadirin azani Allah yakum. Jadi kalau kita melihat ada orang dikasih dunia, jangan dengki, jangan iri, jangan-jangan dia lebih bertakwa dengan kita yang Allah batasi dunianya untuk kita. Kalau orang itu bertakwa, kalau orang itu dengan kekayaannya semakin banyak ketaatan yang dia kerjakan dan manfaat yang dia berikan. Justru bisa jadi sudah susah, miskin, banyak maksiat, banyak dosa, sombong lagi. Luar biasa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Ini kenikmatan duniawi akan dirasakan kelezatannya. Kenapa? Karena dengan kenikmatan ini dia mendapatkan pahala karena dia gunakan dalam ketaatan mengharapkan wajah Allah. Lalu bagaimana, kata Imam Al-Qayyim, dengan kenikmatan iman? Gak bisa dikalahkan. Lalu bagaimana dengan kenikmatan iman yang memang dia urusan agama dan urusan akhirat tok itu saja? Kenikmatan mengenal Allah, mencintainya, serta hasrat melihat wajahnya di surga penuh nikmat. Nah, kalau dunia kan tadi bisa jadi fitnah, ya, bisa jadi petaka, bisa jadi musibah, bisa jadi cobaan, dan banyaknya orang memang gak berhasil. Banyaknya orang gagal ketika Allah uji dengan dunianya, Pak. Dikasih kaya, dikasih keturunan, dikasih pasangan, dikasih harta yang berlimpah ruah, banyaknya yang gagal dibandingkan yang sukses. Betul atau tidak, Pak? Betul, Allah yang katakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti dikit yang sukses, banyak yang
gagal. Makanya kalau kita meminta dunia, jangan lupa senantiasa iringi dengan permintaan agar diberkahi. Ada doanya dari sahabat Nabi SAW, Allahumma aktsir au katsir mali wa barik li fi. Atau kama qala, ya Allah, perbanyak hartaku ya Allah, tetapi berkahi hartaku tersebut. Kalau cuma ya Allah kayakan saya ya Allah, limpahkan saya ya Allah, jadikan crazy, lupa bilang rich-nya dia. Gila beneran. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang crazy rich. Lupa dia untuk memohon keberkahan kepada Allah, maka dunia hukum asalnya adalah bala. Apa itu bala? Ujian, cobaan, petaka. Dunia hukum asalnya fitnah, keburukan. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Surat At-Taghabun. Hanyalah dunia itu bagi kalian, untuk kalian, yaitu berupa harta dan anak-anak adalah fitnah. Jadi anak-anak bisa jadi fitnah. Yang tadinya rajin ibadah, yang tadinya getol kajian, ketika punya keturunan sudah mulai minim, sudah mulai kurang. Jadi jangan salah juga orang tua atau teman atau yang lainnya, guru, menyemangati anak-anak muda-mudi untuk nikah di usia dini. Ternyata mereka gak punya bekal. Salah itu kasih arahannya. Padahal segala sesuatu kan butuh apa? Ilmu. Ilmu tentang nikahnya gak dipelajari. Gak tahu kalau ternyata anak istrinya bisa menjadi fitnah bagi dia, petaka bagi dia, menjauhkan dia, membuat semakin longgar hubungannya dengan Allah. Itu terkadang dilupakan. Baik, kemudian yang kedua, kelezatan yang menghalangi kelezatan akhirat. Sebelum kita bacakan ini, kita mohon kepada Allah, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, semoga Engkau tidak menjadikan dunia sebagai ambisi terbesar kita. Allahumma la taj'alid dunya fitnatan lana. Ya Allah, semoga Engkau tidak menjadikan dunia sebagai fitnah untuk kami. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk golongan yang pertama yang Allah karuniakan dunia, Allah limpahkan dunia kepada kita, namun dunia justru menghantarkan kita kepada kelezatan akhirat. Allahumma amin. Dan nikmat, Bapak Ibu sekalian, ketika semakin kaya, semakin royal dia, semakin banyak manfaat yang dia berikan. Ketika punya keturunan, maka keturunannya dididik, nak, kamu harus bermanfaat. Yang satu jadi ahli kesehatan, nak, bermanfaat. Engkau jadi orang kaya, biar engkau kasih kesehatan kepada orang, dalam tanda kutip gratis juga. Manfaat, bukan hanya untuk mencari kekayaan. Kan orang rata-rata cita-citanya tinggi untuk apa? Biar kaya. Pengen jadi, maaf, saya menyebutkan profesi, bukan saya sinis dengan profesi itu, bukan. Biar mengingatkan ini kenikmatan dunia, gelar, jabatan, nikmat yang Allah kasihkan kepada Bapak Ibu sekalian, itu gunakan biar bermanfaat banyak, bukan buat cari kaya semuanya. Hati-hati. Jadi dokter, orang pengen jadi dokter kenapa? Bilang pertamanya kecilnya apa? Biar bisa banyak bantu kaum muslimin. Setelah benar, maaf, sebagian pret gitu ya. Tahu pret? Omong doang. Ternyata apa? Biar cepat kaya. Orang pengen jadi pilot, kenapa? Karena gede gajinya. Pengen apa? Cepat kaya. Apalagi yang halal ya, jadi profesi apa yang cepat kaya? Jadi PNS, tergantung ya jabatannya apa. Biar apa? Kaya rata-rata. Kalau niatnya dari awal benar, dia mohon petunjuk sama Allah dan dia jujur sama Allah, benar Allah kasih, dan dia akan gunakan
apa yang Allah berikan tersebut untuk memberikan manfaat kepada banyak kaum muslimin. Bukan untuk kenikmatan dia rasakan, silahkan. Jangan lupa dengan bagian dirinya untuk membahagiakan dirinya, silahkan. Tapi tujuan utamanya untuk memberikan banyak manfaat kepada manusia, jangan dilupakan. Nah, itu kenikmatan dunia. Makanya benar kata Nabi SAW, anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada siapa? Orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi letak kebahagiaan adalah ketika dia bisa bantu orang lain. Ada apa orang-orang yang dia sibuknya gitu, kesibukannya apa? Membahagiakan orang lain, Masya Allah. Ada Pak. Ya, sebagaimana tadi malam saya baru ngobrol-ngobrol sama santri dan staf ya di pondok, karena sedang bicara bela diri. Kemudian teringat dengan salah seorang guru ya, sudah wafat beliau rahimahullah, namanya Ustadz Abu Sa'ad, termasuk gurunya Ustadz Firanda. Bahkan ketika beliau Ustadz Firanda ini baru menikah, nggak punya uang, cuma punya 175 ribuan lah. Itu digunakan mahar Ustadz Firanda yang sekarang diundang kemana-mana. Dulu bukan siapa-siapa. Dan saya ingat ketika beliau masih S1, saya hadir khutbah Jumatnya ketika dulu di Jogja 2006. Jadi ya boro-boro pengen salaman gitu Pak. Orang biasa aja gitu. Saya hadir waktu itu, ingat. Tahu wah ini calon S2, calon S3 gitu kata orang-orang. Cuma enggak terkenal sebagaimana sekarang. Nah itu sangat besar. Jadi istrinya pulang ke rumah mertuanya, orang tuanya, Ustadz Abu Sa'ad pulang. Kenapa? Untuk meminjamkan rumahnya untuk malam pertama Ustadz Firanda. Jadi ya kebahagiaan dia tuh bantu-bantu. Ada kaum muslimin tertindas di Suriah, dia hadir. Palestina, dia hadir, kemana-mana. Jadi ya beliau katakan, orang yang membahagiakan orang lain, dia akan lebih bahagia daripada yang dibahagiakan. Orang yang membahagiakan orang lain, dia mendapatkan kebahagiaan lebih besar kebahagiaannya dibandingkan orang yang dibahagiakan. Misalnya ada orang dikasih hadiah, kita dikasih hadiah Pak, senang. Dia lebih senang Pak kalau karena Allah. Melihat orang tersenyum dengan hadiah yang kita berikan, kita lebih bahagia. Jadi jangan lupa dengan niat tujuan kita, dengan dunia yang Allah berikan kepada kita. Baik, kemudian yang kedua, kelezatan yang menghalangi kelezatan akhirat dan menyebabkan kepedihan yang jauh lebih besar daripada kelezatan tersebut. Bagaimana kelezatan orang yang mencintai berhala-berhala selain Allah pada kehidupan dunia, atau mencintai seseorang yang mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelezatan ini justru akan menghalangi dia dari kelezatan akhirat. Ya, di halaman berikutnya beliau menjelaskan bahkan kelezatan tersebut adalah istidraj, tipu daya dari Allah. Termasuk kelezatan dalam maksiat. Astagfirullah wa natubu ilaih. Ya. Allah mengatakan tentang istidraj ini di dalam surat Al-A'raf ayat 182. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Jadi memang rata-rata manusia tidak sadar kalau mereka terjatuh pada istidraj. Ya. Istidraj itu apa? Yaitu kenikmatan yang Allah limpahkan kepada seseorang di atas maksiat dan dosanya. Istidraj itu apa? Kenikmatan yang Allah limpahkan kepada seorang di atas dosa dan maksiatnya. Jadi Allah kasih diulur sama Allah, dibiarkan berangsur-angsur dengan nikmat itu. Tetapi dia melakukan dosa dan maksiat. Kenapa Allah biarkan?
Karena Allah nantinya akan azab dia. Jadi ada orang yang dikasih nikmat agar Allah nanti kasih nikmat yang lebih besar. Tapi ada orang yang dikasih nikmat agar Allah nanti kemudian azab dia. Kita termasuk yang mana? Wallahu a'lam, enggak tahu. Tetapi kita berupaya jangan sampai kita terjangkit masuk dalam kategori orang-orang yang tadi istidraj. Sebagian salaf berkata dalam menafsirkan ayat di atas, nah ini bagus ya, di garis bawahi, ditebalkan. Setiap kali mereka berbuat dosa maka kami memberikan kenikmatan kepada mereka. Akhirnya mereka nggak sadar, disangkanya wah ini kenikmatan dari Allah, padahal hakikatnya adalah petaka dari Allah. Baik, kemudian di ayat yang paling bawah surat Al-Mu'minun, lihat Bapak Ibu, harta dan anak-anak. Kata Allah, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat wa hum bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Kebanyakan orang kan begini Bapak Ibu, disangkanya ketika dikasih harta, dikasih keturunan, disegerakan kebaikannya sama Allah. Akan tetapi apa kata Allah? Nusari'u lahum fil khairat, kami berikan kebaikan, disegerakan kebaikannya. Balla yash'urun, tetapi mereka enggak sadar. Ya, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Ternyata nikmat yang terlihat nikmat, padahal azabnya terasa nikmat, tetapi dikaitkan dengan agama, iman, urusan akhirat ternyata tidak berpengaruh. Justru semakin membuat bobrok dan rusak imannya. Jadi hati-hati ya, kita harus tanyakan kepada diri kita, ketika kita bertambah harta, bertambah juga nggak ketaatan kita sama Allah? Ketika nambah keturunan, bertambah juga nggak ketaatan sama Allah? Semakin mendekatkan diri kita nggak kepada Allah? Kalau semakin jauh, udah Pak, pastikan itu fitnah. Itu fitnah berarti, keburukan. Baik, kemudian yang ketiga di halaman berikutnya, kelezatan yang tidak berakibat kepedihan atau kelezatan di negeri yang abadi juga tidak menghalangi kelezatan akhirat, meskipun menghalangi kesempurnaannya. Inilah kelezatan yang mubah. Arti mubah apa? Yang boleh-boleh saja, namun tidak dapat menolong mendapat kelezatan akhirat. Di sini ada kalimat tidak menghalangi kelezatan akhirat, tapi menghalangi kesempurnaannya. Berarti kalau orang dikasih dunia, apakah mengurangi balasan di akhirat? Jawabannya, kalau kelezatan dunia tadi tidak digunakan untuk urusan akhirat. Jadi hukum yang mubah-mubah saja. Misalnya ada orang hobi olahraga, ya. Ada orang yang senang makan-makan. Boleh nggak Pak? Boleh. Tetapi kalau nggak ada niatan, maka ini menghalangi daripada kenikmatan akhirat. Kenapa? Karena ada waktu yang terbuang, yang tidak digunakan dalam ketaatan. Yang harusnya kalau dia gunakan dalam ketaatan kan berarti menambah ketaatan di akhiratnya nanti. Betul nggak? Tetapi berarti terbuang. Misalnya makan-makan sejam misalnya, sambil ngobrol-ngobrol. Nggak dosa, tapi juga nggak dapat pahala.
Artinya yang harusnya sejam ini bisa menghasilkan pahala sehingga kesempurnaan kenikmatan di akhiratnya dia dapat, tapi dia nggak dapat dengan itu. Nah, ini mubah boleh, tapi tidak dapat menolong dia mendapatkan kesempurnaan kelezatan di akhirat nanti. Jadi hati-hati kalau orang itu banyak melakukan sesuatu yang mubah, bisa menghantarkan kepada apa? Kerugian juga, Pak. Banyak perkara mubah yang dia kerjakan yang termasuk nanti bisa terkena talbis iblis, sehingga banyak kelalaian nantinya. Sekalipun apa? Mubah, ya mubah, tapi ketaatan dia berkurang walaupun tidak dosa. Ya, baik. Waktu kelezatan ini sangat sedikit sehingga jiwa tersibukkan oleh perkara lain yang lebih baik serta lebih bermanfaat. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Makanya lihat kehidupan para salaf, kehidupan para ulama, kayaknya yang mubah-mubahnya dikit, Pak. Dikit, terbatas. Kita kan di kuliner, nanti ada kuliner ibadah, ada ibadah ngobrol, ada ngobrol ibadah. Jadi banyak mubah, Pak, mubah. Ya, cuma tadi harusnya ada perkara yang lebih bermanfaat tapi terabaikan. Baik, Nabi SAW mengatakan, kullu lahwin yalhu bihi ar-rajul fahuwa batil illa ramyahu biqausihi wa ta'dibahu farasahu wa mula'abatahu imra'atahu fa innahunna minal haqq. Setiap permainan yang dimainkan seorang pria adalah kebatilan. Jadi kalau main-main ini batil, enggak manfaat. Kecuali melepaskan anak panah dengan busur. Nah ini ya, memanah. Jadi latihan, mempersiapkan diri. Kemudian melatih kudanya dan mencandai istrinya. Maksudnya dalam arti ini apa? Ya, bersendagurau, bercumbu, termasuk. Semua itu termasuk kebenaran. Jadi dibenarkan dalam syariat. Baik, jamaah azan ya Allah ya majma'in. Kemudian di akhir beliau menjelaskan, apabila suatu perbuatan dapat mengantarkan kepada suatu kelezatan yang dituntut untuk mendapatkannya, berarti hal ini dapat dibenarkan. Namun apabila perbuatan itu tidak dapat menolong untuk mendapatkannya, maka hal itu batil. Dia misalnya ingin mendapatkan kenikmatan dengan itu. Ya, kalau selama dihalalkan, dibolehkan, apalagi hal-hal yang dijelaskan di sini, Pak, maka itu dibenarkan. Ya, tapi kalau orang itu, saya ingin mendapatkan kenikmatan, tapi ternyata ketika dikerjakan nggak dapat apa-apa, maka tidak dibenarkan itu. Ada orang misalnya ingin refreshing, datang ke gunung, yang ada nggak nikmat, malah capeknya, nggak dibenarkan. Misalnya itu ya. Tapi ya mubah saja, boleh-boleh saja, nggak masalah. Baik, Bapak Ibu azani Allah ya kumajma'in. Kemudian berikutnya di sini akan banyak perkara yang kami rangkum, yaitu terkait dengan cinta yang tidak diingkari dan tidak pula tercela. Baik. Jadi dalam pembahasan ini, para ikhwan dan akhwat azani Allah wa yakum ajma'in, cinta yang tidak diingkari dan tidak pula dicela. Kalau contoh yang disebutkan di sini, ya ada penyebutan di paragraf kedua, misalnya cinta seorang muslim kepada Allah dan Rasulnya. Ini jelas bukan saja tidak diingkari dan tidak tercela, tetapi apa? Ibadah, ya. Namun kecintaan
kepada Allah dan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di paragraf berikutnya, yang membuat dia punya beban jadi ringan. Yang tadinya bakhil jadi dermawan. Yang tadinya pengecut jadi berani. Yang tadinya pikirannya mumet jadi jernih. Dan lain sebagainya. Maka ini bukan cinta yang diharamkan, tapi dirinya tersibukkan dengan cinta. Nah, ini cinta yang tidak tercela. Baik, kemudian di dalam pembahasan poin ini, Bapak Ibu azani Allahu yakum, ada pembahasan penting yang perlu disinggung, yaitu tentang kadar cinta kita kepada Allah. Di paragraf yang kelima. Tolak ukur cinta kita kepada Allah ternyata dilihat juga dengan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Bagaimana kadar kecintaan kita dan interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi bisa kita lihat, kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah dan bahkan diri kita sendiri mengaku cinta Allah tapi jauh dari Al-Quran, berarti bohong. Ya, berarti bohong. Bahkan ada sebuah singgungan di sini, ada orang yang apabila didengarkan Al-Quran tidak tersentuh, tidak bergetar jiwanya, tapi ketika dengar musik baru ada kepedulian telinga untuk menikmatinya. Ini bahaya. Baik, lihat di halaman berikutnya. Ini perkataan-perkataan yang hendaknya memotivasi kita, Bapak Ibu sekalian. Kita ngaku cinta Allah, buktikan dengan kita banyak rindu dengan kalamullah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, sekiranya hati kita bersih, tentu ia tidak akan pernah merasa kenyang dengan firman Allah. Jadi kalau hati kita bersih, gak akan pernah kenyang dengan baca Al-Quran, dengar Al-Quran. Berarti hati yang bersih adalah hati yang senantiasa rindu untuk baca dan dengar Al-Quran. Orang lihat yang jatuh cinta kan, gimana yang jatuh cinta? Dengar suaranya, jangankan suaranya, suara orang ini terdengar suara dia. Ya. Maka mencintai Allah, rindu dengan Allah, kan kalamullah ada, bisa dibaca. Kata-kata kalimatnya bisa dibaca. Di dalam suatu hadis disebutkan, pada suatu hari Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' alayya al-Qur'an." Bacalah Al-Qur'an kepadaku. Maka Ibnu Mas'ud berkomentar berkata, "Aqra' 'alaikum wa ilaika unzil aw 'alaika unzil?" Apakah aku baca untukmu hai Nabi sedangkan Quran diturunkan kepadamu? Jadi masa saya yang baca sedangkan wahyu diturunkan kepadamu? Maka Rasul mengatakan apa? Aku suka, uhibbu an asma min ghairi. Aku suka, aku rindu mendengar bacaan Al-Quran dari selainku. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan Al-Quran mulai awal surat An-Nisa sampai pada firman Allah, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Di sini Nabi menangis. Allah mengatakan, dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Artinya apa di sini? Nabi kasihan, Nabi peduli dengan umatnya.
Jadi setiap umat sudah diutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul, yang mana Rasul ini akan menjadi saksi. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Makanya ketika di hadapan para sahabat di haji wada, kalau tidak salah, haji perpisahan Nabi SAW, disampaikan nasihat beliau. Kemudian Allahumma balagh. Ya Allah, aku sudah sampaikan ya Allah. Saksikan ya Allah, aku sudah sampaikan semuanya ya Allah. Ya Allah, saksikan aku sudah sampaikan semuanya. Apa yang kau telah wajibkan kepadaku. Maka Rasulullah SAW meneteskan air mata karena ya beliau peduli. Nggak mau Nabi itu ada umatnya yang masuk neraka, nggak mau. Tetapi hidayah hanyalah di tangan Allah. Nabi nggak bisa kasih hidayah. Baik. Kemudian juga perkataan para sahabat yang lain, ya mereka meminta Abu Musa. Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat yang terkenal suaranya merdu. Bahkan seperti mazamir Ali Daud. Suaranya seperti keluarga Daud alaihissalam. Indah suaranya. Makanya ketika didengar oleh Nabi, kemudian Nabi katakan ini suaranya seperti keluarga Daud, kata Abu Musa, kalau aku tahu engkau mendengar suaraku, aku bisa lebih perindah lagi. Itu masih yang biasanya, masih bisa diperindah lagi. Dan memang memperindah bacaan Al-Quran boleh. Anjuran, etika dan adab dalam membaca Al-Quran itu adalah memperindah suara. Bahkan di dalam suatu hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, "Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna." Barang siapa yang tidak melagukan Al-Qur'an, maka bukan golongan kami. Tapi semampunya ya. Semampunya. Dan memang suara karunia Allah, nggak bisa semuanya kayak Musyair Rasyid semuanya, nggak bisa. Ya kayak Syekh Sude semuanya, yang ada di Syekh Sadis nantinya. Ya. Nggak bisa semuanya. Tergantung karunia yang Allah berikan kepadanya. Dan tapi bukan tujuan ya Al-Quran dilagu-lagukan kemudian ditampilkan, itu bukan tujuan. Tujuan utamanya ditadaburi dan diamalkan. Karena sekarang fitnahnya luar biasa. Banyak kori-kori. Ya, banyak kori-kori tampil, kemudian ya kita bukan berburuk sangka, bukan, tapi maaf ya, seperti pamer-pamer. Apalagi tidak menjaga etika dalam syariat. Seperti misalnya berkolaborasi tapi dengan seorang perempuan, wanita ditampilkan. Itu bukan etika Ahlul Quran. Bukan etika Ahlul Quran. Ya, coba dulu ya. Baik, para jemaah azanillahu yakum ajmain. Yang berikutnya, cinta kepada istri. Nah, tidak ada celaan cinta kepada istri. Bahkan kecintaan tersebut termasuk kesempurnaan diri manusia. Jadi ya sangat manusiawi, fitrah manusia, laki-laki mencintai istrinya, mencintai pasangannya. Sebagaimana juga sebaliknya. Bahkan Allah menjadikan ketentraman laki-laki itu pada istrinya. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram kepadanya. Baik, di halaman 530 di paragraf yang 2 paling bawah, Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan dalam tafsirnya dari Ibnu Tawus dari ayahnya bahwa beliau tidak dapat bersabar ketika melihat wanita. Jadi wajar ya, laki-laki senang sama perempuan wajar, normal bahkan. Kalau nggak senang berarti nggak normal. Bahkan lihat ulama kalau lihat wanita nggak sabar, nggak mampu bersabar. Makanya ada anjuran untuk menundukkan pandangan. Baik, nah ini para akhwat harus tahu hukumnya. Kalau ada seorang suami, dia melihat seorang wanita dan jatuh cinta kepada wanita tersebut,
Wajar nggak? Wajar. Tetapi yang penting dia bersabar dengan perasaannya, menahan diri tidak melakukan dosa. Itu wajar, nggak masalah. Ya. Dan tidak perlu diungkapkan, nggak perlu. Saya lihat bisa jadi sayang, cinta sama dia, nggak perlu diungkapkan. Tapi dia bersabar untuk tidak jatuh kepada dosa. Itu wajar. Dan ketika suami melampiaskan harta, melampiaskan nafsunya, hasratnya kepada istrinya, padahal yang terbayang orang lain, wajar juga, gak masalah. Nabi pernah terjadi pada Nabi seperti ini, ya. Jadi kalau ada istilah yang komentar, ini ya misalnya berhubungan ya sama istri, yang jangan-jangan ngebayangin orang lain lagi, suaminya nggak perlu iya kan? Iya, nggak perlu. Tapi kalau yang dibayangkan orang lain tapi dilampiaskan kepada istri, nggak masalah. Karena Nabi perhatikan di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir dari Nabi bahwasanya beliau pernah melihat seorang wanita, bukan sengaja ya, melihat seorang wanita. Lalu beliau langsung mendatangi Zainab dan melampiaskannya kepada Zainab. Berarti terfitnah dengan siapa? Perempuan. Langsung agar tidak jatuh dalam dosa dilampiaskan. Kenapa? Karena dia akan dapatkan apa yang sama kalau dia dapatkan dari wanita lain, dia dapatkan dari istrinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, innal mar'ah tuqbilu fi surati syaitan wa tudbir fi surati syaitan fa idza rahadukum ratan fa ajabathu falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Sesungguhnya wanita datang dalam bentuk syaitan dan pergi dalam bentuk syaitan. Maksudnya apa? Dihiasi sama syaitan, diperindah. Yang kurang indah aja jadi indah banget, apalagi yang indah banget jadi makin indah. Jika seorang dari kalian melihat seorang wanita, lalu wanita tersebut membuatnya takjub, jadi terpesona dengan wanita itu, maka hendaknya ia mendatangi istrinya. Sungguh hal itu akan menolak gejolak yang terdapat dalam dirinya, jadi akan meredakan. Langsung dilampiaskan kepada istrinya. Nah, ini petunjuk Nabi SAW. Baik, dalam hadis ini terdapat sejumlah faedah, diantaranya menghibur diri dengan sesuatu yang sejenis. Contohnya menggantikan posisi makanan dan baju tertentu dengan makanan dan baju lain yang semisalnya. Yang kedua, perintah untuk mengobati rasa takjub terhadap wanita yang menaikkan hasrat birahinya dengan obat yang paling bermanfaat, yaitu memenuhi syahwat terhadap syahwat tersebut kepada istri. Ya, jadi tidak masalah dan manusiawi sifat seperti itu. Makanya lihat di dalam syariat, ketika kita tidak sengaja, baik perempuan, akhwat ataupun laki-laki, melihat lawan jenisnya tidak sengaja, maka pertama pandangannya nggak dosa. Kalau nggak sengaja, ya, kalau nggak sengaja maka pandangan pertamanya tidak dosa. Dan kalau pandangan pertamanya kemudian membuat dia jatuh cinta, terpesona, maka wajar. Nah, maka kalau misalnya dia nggak punya istri, bagaimana Ustaz? Ya nggak bisa, nggak ada solusi lain, nggak ada obat lain kecuali apa? Menikah. Kalau nggak sanggup menikah, maka solusi lainnya adalah berpuasa. Tapi memang paling anjur apa? Kata Nabi, lam yura lil mutahabbain mithlun nikah. Tidak ada ya sesuatu yang pernah ditemukan untuk dua orang yang saling mencintai, nggak ada obatnya kecuali apa? Menikah, kata Nabi. Nggak ada solusi lain yang lebih indah daripada menikah. Baik. Yang berikutnya, jamaah azani Allah wa yakum ajma'in. Nah, ini ada kisah tentang bagaimana Zaid itu kan anak angkat Nabi, ya, yang punya istri Zainab binti Jahsh, ingin diceraikan oleh Zaid ini. Nah, Nabi menyembunyikan, ternyata Nabi punya keinginan untuk menikah. Ini sempat saya singgung ya.
sebelumnya. Disembunyikan perasaan Nabi kepada siapa? Zainab binti Jahash. Tetapi kalau sudah selesai, ketika Zaid kemudian akhirnya selesai menceraikan Zainab binti Jahash dan masa iddahnya itu selesai, maka Allah nikahkan dari atas arasnya Zainab binti Jahash dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa wali, langsung walinya siapa? Allah. Makanya disebutkan oleh Zainab binti Jahash ini berbangga dengan istri-istri lainnya. Sekalipun dengan Aisyah, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Zainab? Antunna zawwajakunna ahlikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'a samawat. Kalian wahai para istri Nabi, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, oleh orang tua kalian. Saya langsung Allah nikahkan dari atas 7 langit, langit yang ke-7. Jadi dia merasa senang, bahagia, langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Dan memang Nabi ya punya kekhususan, ini kekhususan. Juga Nabi bisa menjadi wali untuk kaum mukminin. Baik, jemaah azanillahu yakum ajma'in. Di halaman 533 ini bisa dicoret ya hadisnya, ini hadis yang maudhu. Saya tadi baca di beberapa sumber ketika ada ucapan di sini asbir anit ta'am wasyarab, aku bisa bersabar dari makan dan minum, tapi aku nggak bisa bersabar dari wanita. Ini hadisnya palsu. Ini hadisnya palsu dan dusta. Ya, atau dikasih keterangan saja hadisnya palsu dan dusta. Tetapi hadis yang berkaitan dengan Allah menjadikan Nabi cinta kepada wanita itu sahih. Karena wajar. Mungkin Bapak Ibu sekalian ingat dengan 3 kisah sahabat. Yang pertama, mereka gak akan pernah menikah, bertekad gak akan pernah kawin, gak pernah menikah. Yang kedua, tidak akan pernah berbuka, jadi puasa tiap hari. Yang kedua, yang ketiga apa? Akan melakukan sholat malam dan tidak akan pernah tidur. Kenapa? Karena mereka merasa ibadah mereka sangat sedikit dibandingkan Nabi, padahal Nabi ahli surga. Akhirnya mereka bertekad, saya akan ibadah, gak akan nikah. Kalau nikah nanti saya sibuk dengan istri, anak. Saya gak akan tidur. Kalau tidur nanti saya sedikit ibadah qiyamul lailnya. Saya gak akan berbuka. Kalau buka nanti sibuk makan, sibuk ngemil, sibuk kuliner sana kuliner sini. Betul gak? Betul, itu yang terjadi. Makanya saya akan puasa aja terus. Cukup berbuka udah, tidur lagi, qiyamul lail lagi, besoknya puasa lagi. Gak akan sibuk kuliner sana kuliner sini. Ada kafe buka baru, ayo ke sana yuk. Ada kopi bla bla bla, ke sana yuk. Terus begitu. Makanya kata sahabat apa? Aku akan puasa, gak akan buka. Tapi apa kata Nabi? Inni asum fa uftir. Aku puasa dan aku berbuka. Wa inni akum wa anam. Aku melakukan salat qiyamul lail dan aku juga tidur. Ada bagian malamnya aku tidur di dalamnya. Kemudian juga wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Barang siapa yang benci, tidak suka pada sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Baik, kemudian jamaah azanillahu yakum ajma'in. Yang berikutnya di halaman 534. Di sini ada beberapa keterangan yang menunjukkan ya sifat manusiawi, bahkan sekelas orang sahabat pun dia tidak sabar ketika ada bagian budak yang akan diserahkan, gak sabar ingin dicium oleh dia. Dan memang boleh. Nah, jadi sini Imam Ahmad memberikan fatwa kalau ini budak sudah dibagikan, gitu ya misalnya, dan ternyata dia rahimnya belum suci, ya, maka masih boleh untuk dicumbui, tapi nggak boleh digauli. Boleh dicumbui tapi tidak boleh digauli. Ini di zaman yang masih berlaku perbudakan. Dan memang jadi mereka selain punya istri, punya juga budak. Jadi istri terbatas 4, tapi budak nggak terbatas. Ya. Baik, kemudian jamaah azanillahu yakum ajmain di halaman 535.
Nah, ini saya kasih keterangan globalnya saja ya, nanti bisa dibaca. Jamaah azanillahu yakum ajmain. Terkhusus para akhwat. Nabi SAW pernah menikahkan seorang sahabat yang jatuh pada kasmaran yang sangat hebat. Itu kisah Mughith kepada Barirah. Sehingga tetapi qadarullahu masyafa'al, Barirah ini ingin cerai dengan Mughith. Walaupun akhirnya berpisah, tetapi Mughith masih cinta kepada mantan istrinya. Dan Nabi tidak mengingkari itu. Nabi tidak mengingkari itu. Kemudian di dalam sebuah hadis disebutkan, dan Al-Imam Nuqaim di sini memberikan keterangan, Rasulullah SAW menyamakan jatah kecintaan kepada istri-istrinya. Karena saya lihat ada seorang, saya katakan bukan ustadz lah ya, dai yang dia ada baiknya, ada bagusnya. Dia dengan style gaulnya, dengan topi yang dibalikin gitu ya, itu tanda-tandanya. Ada suatu ungkapan dari dia ketika ada di sebuah podcast yang cukup dikenal di Indonesia. Ada kata-kata ketika membahas poligami atau ta'adud, dia mengatakan cukup satu ya. Kenapa? Karena Allah perintahkan nikah 2, 3, 4 itu ya, fankihu ma tabalakum minan nisa imatna wa thulatha wa ruba dalam surat An-Nisa. Itu bukan titik sampai di situ, tapi ada komanya. Komanya apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut khawatir tidak mampu, maka apa? Satu saja. Dan memang disebutkan, lihat di dalam surat An-Nisa ayat 129-nya. Apa itu? Kalian tidak akan pernah mampu sekalipun kalian apa? Berupaya. Jadi artinya apa? Nah, ini orang kalau baca Quran cuma terjemah, enggak dengan tafsir. Bisa dipahami ya? Tidak dikorelasikan antara dalil satu dengan dalil yang lainnya. Lihat Pak, kalau kita baca ayat ini, kalian tidak akan pernah mampu adil sekalipun kalian berusaha. Berarti artinya apa? Nggak akan pernah adil kita ya. Dan artinya apa berarti? Nggak perlu poligami, bahkan nggak boleh poligami bagi orang yang nggak mampu. Baik. Di dalam keterangan ini, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menyamakan jatah kecintaan kepada istrinya, tapi beliau memberikan keterangan. Beliau apa mengatakan, Allahumma hadza qasmi fima amlik. Ya Allah, inilah pembagianku dalam hal yang kumiliki. Ya Allah, jadi ini saya bisa bagi. Fala talumni fima la amlik. Dan jangan engkau cela aku terhadap pembagian yang berada di luar kekuasaanku. Jadi artinya apa jamaah zanillahu yakum ajmain? Seperti jatah hari harta ya, yang zahir-zahir itu harus adil. Kecuali memang istrinya tanazul. Tanazul itu dia mengatakan, nggak apa-apa, ini jatah saya dikasihkan ke dia, jatah saya kasihkan ke dia, boleh. Sebagaimana ada istri Nabi yang sudah mulai tua, kalau nggak salah Ummu Sauda, Imratun Sauda, yang daripada dicerai sama Nabi, nggak apa-apa deh, tetap istri Nabi, walaupun jatahnya dikasih kepada Aisyah. Yang penting statusnya masih istri Nabi. Ada yang begitu, masya Allah, karena kemuliaan menjadi istri seorang Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu azanillahu yakum, kalau masalah perasaan gak bisa manusia adil. Nabi katakan, saya sudah berusaha nih bisa adil tentang perasaan, tapi gak bisa. Makanya surat An-Nisa 129 di sini berkaitan apa? Kalian tidak akan pernah bisa adil dalam urusan apa? Dalam urusan apa? Ibu-ibu gak ada suaranya kalau bahas ini ya.
Maaf ibu-ibu, saya bahas karena halamannya bukan sengaja saya khusus bikin ini ya. Kalau dalam urusan apa? Perasaan. Buktinya apa? Buktinya Nabi juga. Nabi dari istri-istri yang ada, siapa wanita yang paling dicintai oleh beliau? Aisyah radhiyallahu anha. Setelah wafatnya Khadijah ya. Kalau pas ada Khadijah, Khadijah. Karena Aisyah saja cemburu ketika Nabi mengkisahkan kisah-kisah kebersamaannya dengan Khadijah, marah. Ya. Tetapi setelah wafatnya Khadijah, dari istri-istri yang ada, maka istri yang paling dicintai siapa? Aisyah. Jadi bisa nggak Nabi adil dalam urusan perasaan? Nabi aja nggak bisa. Siapa yang mengatur perasaan? Allah. Jadi di sini Nabi nggak bisa kontrol. Makanya dalam hal ini memang nggak bisa manusia itu kontrol dalam masalah perasaan. Maka nggak dituntut di sana. Karena Nabi pun sama. Ketika ditanya oleh sahabat, Ayyun nisa ahab ilaik. Siapa wanita yang paling kau cintai? Maka beliau mengatakan Aisyah. Aisyah. Siapa laki-laki yang paling kau cintai? Abu Bakar. Mertuanya lagi Pak, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, maka ungkapan tadi kalau nggak dibaca tafsirannya ya keliru. Baik, sekilas saja itu ibu-ibu ya, tenang aja, cuma sekilas karena dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Baik, kemudian Bapak Ibu azani Allah yakum ajmain, di halaman 536 537 ini hanyalah ungkapan-ungkapan ya tentang kisah-kisah orang yang menikah gitu ya. Jadi jatuh kasmaran kemudian dinikahkan dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri. Berikutnya silakan dibuka di halaman 538. 538. Sedikit lagi kita. Kasmaran seorang pria terhadap wanita terdiri dari 3 bentuk. Pertama, kasmaran seorang pria terhadap wanita terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, kasmaran yang merupakan pendekatan dan ketaatan. Contohnya seorang pria yang jatuh cinta terhadap istri dan budaknya. Jadi boleh Pak. Karena makanya dengan adanya cinta ini adanya syariat apa? Nikah. Nikah syariat siapa? Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang perintahkan. Nikah ibadah bukan? Nggak ada nikah yang paling, nggak ada ibadah yang paling panjang kecuali apa? Nikah. Tahajud terbatas, sholat terbatas, tapi nikah panjang, tergantung umurnya itu. Nah, jadi di sini kasmaran yang bahkan bisa masuk dalam nilai ketaatan. Makanya perlu di awal nikah itu dinasehati dalam nasihat-nasihat pernikahan, jadikan pernikahan itu didasari karena Allah. Dan saya senantiasa itu kalau saya diundang untuk acara khutbah nikah, saya sampaikan jadikan nikah ini karena Allah. Karena ini ibadah. Maka dengan nikah itu banyak ibadah yang didapatkan. Suapin istrinya, suapin suaminya, menyiapkan kebutuhannya, semuanya dinilai ibadah. Kenapa? Dasar niatnya adalah ibadah. Baik, yang kedua, kasmaran yang merupakan kemurkaan. Kalau kasmaran tadi berarti terpuji. Seorang suami yang kasmaran cinta kepada istrinya, istri kepada suaminya, itu mulia, terpuji. Yang kedua, kasmaran yang merupakan kemurkaan dari Allah dan jauh dari rahmat Allah, serta paling membahayakan hamba dalam agama dan dunia, yaitu kasmaran terhadap amrod. Nah, ini istilah Bapak Ibu. Amrod itu laki-laki tampan, maaf ya, biasanya nggak berjenggot, putih, polos gitu ya. Biasanya ada dari anak-anak kecil dikatakan amrod. Dan laki-laki itu bisa jatuh cinta kepada laki-laki ini. Amrod namanya. Makanya bahkan disebutkan oleh para ulama, 1000 wanita dengan laki-laki amrod ini bisa lebih bahaya laki-laki amrod ini. Dan ini ujian yang Allah timpakan kepada kaum Lut. Jadi mereka cinta kepada laki-laki, berhasrat kepada laki-laki, naudzubillah. Dan ini ujian ya, harus dilawan, harus diobati, harus minta sama Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula bukan sekadar laki-laki, perempuan misalnya berhasratnya kepada perempuan lagi, ini penyakit harus disembuhkan. Ujian harus minta sama Allah untuk disembuhkan. Nah, ini akan kasmaran ini akan menghantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kasmaran yang dibolehkan dan di luar kekuasaannya, namun tidak berakibat terjadinya bencana. Itu apa? Yaitu misalnya kasmaran seorang yang disifatkan wanita cantik, misalnya diceritakan, oh ada perempuan cantik banget, begini, dia akhirnya jatuh cinta. Itu nggak masalah. Atau ketika dia melihat, kemudian dia berusaha menundukkan pandangannya, ternyata dia jatuh cinta juga. Ini nggak masalah. Baik wanita kepada laki-laki ataupun laki-laki kepada wanita, itu kasmarannya, rasa cintanya nggak masalah. Selama dia bisa menahan diri, bahkan dia bisa dapat pahala atas kesabaran menjaga diri dari apa? Dari dosa. Dia jatuh cinta karena mendengar ceritanya, karena melihat, tetapi dia bersabar untuk tidak terjatuh kepada dosa. Ya, lihat di sini, ia juga wajib menyembunyikan, menjaga kehormatan dan bersabar atas musibah tersebut. Jadi ajang pahala bagi dia ketika ada rasa cinta atau kasmaran yang dia rasakan. Baik, itu jenis 3 kasmaran ya yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim. Sekali lagi, yang pertama kasmaran suami pada istrinya atau sebaliknya istri pada suaminya. Yang kedua, kasmaran yang mendapatkan murka, itu kasmaran kepada jenis kelamin yang sama. Yang ketiga, kepada jenis kelamin yang berbeda namun dia tetap menjaga kehormatannya, menjaga perasaannya, yang menyembunyikan perasaannya dan dia bersabar dengan ujian tersebut. Baik, 3 kondisi orang yang kasmaran. Orang yang kasmaran terhadap segala sesuatu yang indah. Ada orang, Pak, pokoknya dengan segala sesuatu yang indah dia kasmaran, termasuk pemandangan dan lain-lain. Yang kedua, orang yang kasmaran terhadap keindahan yang terbatas. Jadi hanya terbatas pada sesuatu. Bagi dia yang ini enggak biasa, bagi yang ini biasa, tapi kepada yang ini dia kasmaran. Yang ketiga, orang yang kasmaran kepada seseorang dan berhasrat untuk berhubungan dengannya. Nah, maka 3 ini Bapak Ibu sekalian tergantung kepada lemah atau kuatnya hasrat. Tergantung pada lemah dan kuatnya hasrat. Dan di penjelasan berikutnya sebetulnya ini enggak disebutkan contoh-contohnya sama Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, tapi lebih umumnya Allah alam saya bisa jelaskan. Artinya ini, ketika orang itu sama seperti pembahasan sebelumnya, kasmaran terhadap segala sesuatu yang indah tetapi tidak menjatuhkan dia kepada yang dosa, maka enggak masalah. Di intinya pada sikapnya. Kalau sikapnya menghantarkan kepada dosa, maka bermasalah kasmarannya. Kalau sikapnya tidak menghantarkan kepada dosa, maka tidak tercela. Kalau dia terfitnah dengan kasmaran tersebut sehingga melupakan cintanya kepada Allah, mengabaikan cintanya kepada Rasulullah, maka tercela juga. Ini 3 kondisi orang yang kasmaran. Dan seseorang lebih tahu akan dirinya sendiri. Seseorang lebih tahu akan dirinya sendiri. Dia termasuk golongan yang mana, dia termasuk kondisi yang mana, dan dia harus bersikap seperti apa. Itu dilandasi dan dibekali dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, adapun di halaman 541 sampai terakhir ini penjelasan tentang hadis yang pernah kita sampaikan. Barang siapa yang kasmaran lalu menjaga kehormatan dirinya dan lain sebagainya, ini hanya penjelasan saja ya. Artinya di sini ada perbedaan pendapat para ulama tentang orang yang menahan diri dari rasa cinta, kemudian dia menjaga kehormatannya, yaitu terkait dengan derajat hadis. Tetapi yang ingin saya sampaikan di pembahasan derajat hadis adalah kesimpulan di halaman 544. Kesimpulan di halaman 544.
yaitu firman Allah surat An-Nazi'at 44:1 dan surat Ar-Rahman 46. Ini terkait komentar Al-Imam Al-Qayyim bagi orang yang dia terfitnah dengan cinta. Terfitnah dengan cinta. Tetapi dia punya ilmu, punya rasa takut kepada Allah sehingga dia dapat mengontrol dirinya, menahan dirinya untuk tidak jatuh dalam dosa, maka dia berhak mendapatkan surga karena dia termasuk dalam firman Allah, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri, lihat, menahan hawa nafsunya dari keinginan yang tidak baik, dari keinginan hawa nafsu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga menjadi tempat kembalinya. Jadi tidak sedikit orang-orang yang curhat. Jadi apa disebutnya, fall in love gitu ya. Jadi benar-benar luar biasa gitu. Mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, bangun tidur ingat dia, ya, mau mandi ingat dia, pengajian ingat dia, beres pengajian ingat dia, dibahas cinta ingat dia, makin ingat. Jadi kalau dia tetap mengutamakan cinta Allah walaupun terbayang-bayang, walaupun jadi beban bagi dia, tetapi wanahan nafsa 'anil hawa, dia menahan nafsunya dari keinginan-keinginan yang menghantarkan kepada keburukan, justru bagi orang ini surga tempat kembalinya. Insyaallah ya. Itulah buah kesabaran. Jadi artinya sabar itu cakupannya luas. Bukan ketika dapat musibah, hilang harta, hilang anak, hilang pasangan, hilang jabatan, hilang tahta dan lain sebagainya, bukan. Tetapi menjaga perasaan, bersabar di atas perasaan sehingga tidak menyeret dia kepada perbuatan buruk. Ini termasuk sabar yang diwajibkan, dianjurkan, dan dengannya seseorang dilimpahkan pahala tanpa batas. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang sabar itu dilimpahkan pahala untuk mereka unlimited, bighairi hisab, tanpa ada hitung-hitungan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah azanillahu iyyakum ajma'in. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, saya bacakan kalimat akhirnya. Kita memohon kepada Allah yang Maha Agung dan Rabb Arsy yang mulia agar menjadikan kita termasuk golongan yang mendahulukan kecintaan kepadanya di atas hawa nafsu, serta mengharap ridhonya dan kedekatan kepadanya dengan hal tersebut. Alhamdulillah, selesailah kitab yang penuh berkah ini. Segala puji bagi Allah untuk yang awal, yang akhir, yang lahir dan yang batin, dengan pujian setara dengan nikmatnya dan tambahan karunia-Nya. Alhamdulillah, berakhirlah sudah fatwa yang mulia ini dengan pertolongannya. Adapun kalimat berikutnya kalimat yang diungkapkan oleh penulis manuskrip asal. Jadi ada manuskrip asal ditulis ulang sama orang yang menulis ulang. Semoga Allah memberikan balasan kepada Imam Al-Qayyim dengan sebaik-baik balasan dan menempatkan beliau di surga Firdaus yang tinggi. Allahumma amin. Begitu juga dengan orang tua, keturunan, guru, dan murid beliau. Kalau doa yang kami ingin panjatkan, semoga ilmu yang disampaikan selama ini bermanfaat. Allah jadikan sebagai balasannya adalah surga dan juga ketaatan di dunia. Dan semoga ilmu yang kita pelajari tidak menjadi petaka dunia dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, demikian Bapak Ibu azanillahu yakum ajmain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala untuk kita semuanya. Semoga derajat kita semakin diangkat dengan bertambahnya ilmu.
semakin keyakinan semakin besar, semakin tinggi, pemahaman semakin mendalam tentang Allah dan Rasulnya dan syariat agama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, silahkan kalau ada yang ingin tanyakan, ada kritik, ada saran, ada masukan, kami persilahkan. Nanti ya, mungkin entah di grup kami buka atau mungkin lewat admin atau Japri lewat saya kalau ada saran kitab berikutnya. Walaupun ada beberapa kitab yang ingin saya sampaikan, tapi nanti coba ya jamaah kalau ada masukan boleh ya, silahkan disampaikan. Barakallahu fikum. Ya, kalau yang ikut kajian rutin dari awal dan punya catatannya, kita akan berikan apresiasi hadiah. Ya, kalau ikut dari awal, siapa yang terkumplit dan terbaik dan terapih, insya Allah kita kasih hadiah. Juara 1, 2, 3. Ya, kalau yang ikut dari awal. Kalau dari akhir-akhir kan pasti nggak lengkap ya. Tapi kalau dari awal silahkan. Nanti ibu-ibu bisa dikumpulkan di panitia. Tadinya saya mau ngadain lomba ya. Lomba merangkum kitab Ad-Da'wah Dawa. Enggak, rangkuman itu nggak mesti. Jadi poin-poin utamanya, tapi tebal juga ya. Kasih waktu sebulan. Gitu ya. Masya Allah kalau bisa ngerangkum kitab ini, Masya Allah. Ada, kitab rangkumannya ada. Ya, kitab rangkumannya ada, kitab Ad-Da'wah Dawa, saya lupa nama syekh yang merangkumnya, tapi ada kitab rangkuman dari ini. Kalau versi sebetulnya versi kitab bahasa Arabnya tipis, cuma segini paling, cuma segini. Maka diterjemahin jadi segini begitu. Kalau kitab bahasa Arabnya yang biasa saya bawa tipis, nggak tebal. Baik, kita akan baca pertanyaan-pertanyaan ya. Saya membaca dalam Al-Quran, orang baik untuk orang baik, orang buruk untuk orang buruk. Bagaimana jika mereka bercerai? Apakah berarti mereka sudah tidak satu golongan lagi? Ya gak mesti ya, gak mesti. Gak bisa dipahami secara zahir. Karena bisa jadi sama-sama baik, tapi ada yang lebih baik. Siapa yang lebih baik? Yang lebih baik adalah pilihan Allah. Jadi dia baik-baik saja, cuma qadarullah jodohnya, umur jodohnya sampai situ. Sehingga Allah gantikan mungkin dengan yang lebih baik, sebelumnya baik, tapi ada yang lebih baik. Wallahu a'lam. Afan Ustaz, bagaimana hukumnya apabila suami mendiamkan istrinya bisa sampai berbulan-bulan tidak ada bicara selain keperluan anak-anak sekolah? Kami menjalankan long distance relationship LDR. Baik, ada namanya di dalam syariat, di dalam surat An-Nisa kalau nggak salah ya. Surat An-Nisa namanya ila ya. Ila itu ada orang yang misalnya bersumpah
untuk tidak menggauli istrinya selama beberapa saat. Bisa kurang dari 4 bulan atau lebih. Kalau kurang, kemudian suaminya ini menggauli istrinya, maka hendaknya wanita tersebut wali salaha mutalabatu bil fai'ah. Jadi nggak ada yang dituntut dari itu. Jadi tunggu sampai 4 bulan, waktunya 4 bulan. Nah ini berapa bulan? Berbulan-bulan itu berapa bulan? Kalau nggak ajak bicara berarti nggak bersetubuh juga berarti ya. Nah ini sampai 4 bulan. Kalau sampai di atas 4 bulan nanti ada keterangan dari syariat ya. Jadi ada keterangan dari syariat terkait dengan ini. Jadi apakah harus dikoreksi keterangan nanti apakah talak atau tidak begitu. Tapi di Jepang atau di mana saya lupa, ada tadi saya simpan. Tadi kan disebutkan oleh Ibnu Qayyim ada cinta dalam diam ya, artinya nggak disampaikan, disembunyikan perasaannya, dia bersabar untuk tidak jatuh dalam dosa. Tapi ini asli suami istri selama 20 tahun kalau nggak salah nggak ngomong sama istri sama suaminya. Dia cuma angguk, nggak ngomong 20 tahun katanya begitu. Tapi ternyata dibuat cara sama anak-anaknya untuk dipertemukan di sebuah taman, akhirnya bisa ngobrol lagi. Dan ternyata saling mengungkapkan sekalipun diam-diam begitu, ternyata mereka saling cinta. Nah, mungkin itu yang disebut dengan cinta dalam diam gitu ya. 20 tahun diam-diam. Ada ini beritanya, wallahu alam ya. Ada saya baca beritanya. Jadi kalau lagi baca kitab sambil buka media sosial tuh suka ada aja. Ah benar ya. Suami istri di Jepang diam-diaman selama 20 tahun namun tetap saling cinta. Gitu ya. Ada ini ceritanya. Saya pelajar izin bertanya tentang qada dan qadar. Untuk hari ini saya sempurnakan insyaallah ya jawabannya. Jadi bersabar ya karena ini pertemuan terakhir kitab Ad-Da'wa Dawa. Kalau qada kan ketetapan Allah yang mutlak, sedangkan qadar takdir yang bisa diubah dengan usaha. Sedangkan Allah tahu usaha atau pilihan apa yang akan kita ambil. Berarti qadar tidak bisa dirubah karena dari awal sudah tertulis. Ada khilaf di antara para ulama, apakah ada perbedaan antara qada dan qadar? Ada yang mengatakan kalau qada itu takdir yang akan, kalau qadar itu adalah yang sebelum. Atau sebaliknya, qadar itu yang setelah, qada yang sebelum. Ya, tetapi intinya sama sebetulnya. Nggak perlu dibedakan antara qada dan qadar. Namun pertanyaan di sini, berarti qadar tidak bisa dirubah karena dari awal sudah tertulis. Semua yang tertulis nggak akan bisa dirubah. Termasuk ketika kita memahami dalil la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali apa? Doa. Ustaz, berarti doa itu bisa merubah takdir? Bisa, tapi dia pun berdoa tidak lepas dari takdir Allah. Jadi dia berdoa, Allah sudah takdirkan dia akan berdoa yang menyebabkan tadinya tidak celaka, jadi tadinya harusnya celaka jadi tidak celaka. Semua tidak lepas dari takdir Allah. Ustaz, ana ingin bertanya, teman ana sudah berhijrah selama 3 tahun dan sudah mengetahui tentang hukum riba. Tetapi di saat ini teman ana memiliki masalah dan kebutuhan mendesak yang mengharuskan ia berinteraksi dengan riba. Dan setelah beberapa hari ia menyesal, mohon nasihatnya. Terkadang orang bergampang-gampangan dengan masalah saya mendesak. Saya terdesak, maaf. Saya terpaksa. Padahal belum pada kategori terdesak dan terpaksa.
Nah, untuk orang yang tahu maka dosanya lebih besar dibandingkan orang yang nggak tahu. Bahkan orang nggak tahu bisa dimaafkan sama Allah. Mohon nasihatnya. Nasihatnya ya sama, manusia yang tahu hukumnya kemudian dia tergelincir pada dosa, apapun jenis dosanya, wajib dia bertobat, menyesal, tidak akan mengulanginya lagi. Tapi ingat, dia beralasan mendesak dan mengharuskan dia berinteraksi dengan riba, itu akan ditanya sama Allah. Benarkah terdesak? Benarkah nggak ada solusi lain kecuali itu? Akan ditanya sama Allah. Makanya istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika istri memberikan perhatian kepada suami tentang kesehatan suami, tetapi selalu terima dengan sikap yang salah oleh suami? Bolehkah istri bersikap berlepas diri untuk tidak memberikan perhatian tersebut lagi, agar tidak terus terjadi salah paham atau toksik dalam hubungan pernikahan? Ya, baik, mungkin lebih diperbaiki lagi cara menasehati dan cara memberikan masukannya. Tetapi kalau misalnya terus terjadi pada sudah diperbaiki, ya sudah, dinasehati sudah sampai, maka tugasnya cuma menyampaikan, sisanya apa? Doakan biar tetap sehat gitu. Kan ini masalah kesehatan saja ya. Maka doakan agar tetap sehat. Wallahu a'lam bishawab. Suami suka ngancam-ngancam mau cerai dan akhirnya di titik tidak mau cerai karena kasihan sama istrinya kalau sendiri. Namun sudah tidak memberi nafkah batin selama kurang lebih 5 bulan. Bagaimana Ustaz? Adapun terkait dengan nafkah batin, para ummahat sekalian, ada orang yang lebih dari 5 bulan tidak memberikan nafkah batin, tapi dengan uzur seperti apa? Misalnya suaminya kerja di luar negeri, pulangnya sekian bulan. Kalau istrinya setuju, kalau istrinya tidak mempermasalahkan, maka nggak masalah. Ya, seperti kisah, silakan dengar ya, kisah ketika Ustadz Erwandi Tarmizi hafizahullah taala, guru saya, diterima di Riyadh. Ya, diterima di Riyadh, disampaikan ke istrinya, kamu sabar nunggu saya nggak? Kalau nggak sabar nggak apa-apa, kita cerai. Saya mau belajar. Ditawarkan begitu. Kalau nggak sabar, maka saya sekarang mengutamakan untuk ilmu. Kalau sabar tunggu saya, maka bersabar. Ya. Nah, di sini kurang lebih 5 bulan ini bukan batasan, karena memang tidak ada sumpah dari suaminya. Kalau ada sumpah dari suaminya, maka tadi batasannya 4 bulan. Kalau misalnya demi Allah saya tidak akan menyetubuhi kamu, tidak akan berhubungan badan dengan kamu, batasannya tadi seperti 4 bulan tadi ya. Nah, maka kalau kurang lebih 5 bulan ditanyakan apa kendalanya, ya seperti itu. Tetapi kalau memang dia nggak kasih perhatian, maaf dalam tanda kutip, nggak kasih jatah, maka istri boleh menuntut. Dan istri tidak salah ketika akhirnya meminta cerai dari suami dengan alasan yang syar'i seperti ini. Wallahu a'lam. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya soal tawasul. Bisakah diterangkan cara bertawasul yang sesuai syar'i? Tawasul ada yang sesuai syar'i, ada yang menyalahi syar'i. Tawasul yang menyalahi syar'i seperti bertawasul kepada mayit di kuburan. Ya, bertawasul dengan keagungan Nabi, bijahin Nabi, itu melanggar syariat, tidak sesuai syariat. Tetapi kalau tawasul dengan yang masih hidup, ada di hadapan kita, boleh. Misalnya datang kepada ustadz yang dianggap soleh, jangan kepada saya, di ustadz yang dianggap soleh, ustadz atau syekh, tolong doakan saya biar saya istiqomah, biar itu tawasul, boleh. Atau kalau sendiri bertawasul dengan amal soleh, itu pun dikaitkan dengan kehendak Allah. Misalnya begini Bapak Ibu, ya Allah, saya pernah suatu malam merasa ngantuk berat,
Jiwa saya nggak ingin bangun, tapi saya ingat dengan pahala yang Engkau janjikan. Akhirnya saya bangun, melawan rasa kantuk saya berwudu dan saya melaksanakan tahajud. Kemudian berlalu waktu, dia mendapat masalah, dia berdoa sama Allah, ya Allah, ingat suatu malam tersebut saya melakukan itu, nggak ada niatan lain ya Allah kecuali karena semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Engkau. Ya Allah, seandainya jika tahajud itu yang saya lakukan ikhlas karena Engkau, seandainya kalimat, karena kita nggak bisa mastiin, kita nggak bisa memastikan amalan itu ikhlas atau tidak, nggak ada yang bisa memastikan. Makanya jangan kalau ditanya sama orang, ibu-ibu pengajiannya ikhlas atau enggak? Ikhlas Ustaz. Siapa yang bisa pastikan ikhlas? Ya nggak ada. Ustaz ceramahnya ikhlas, saya nggak berani saya bilang ini ikhlas, nggak berani. Ya, kasih hadiah ikhlas nggak? Maka jawabannya apa? Kalau kita nggak memastikan ikhlas, maka apa jawabannya? Saya berharap agar Allah kasih ikhlas. Insya Allah juga bukan. Insya Allah ikhlas nggak? Tapi apa? Saya berharap mudah-mudahan ikhlas. Jadi doanya apa? Harapan, begitu. Ya, kalimatnya adalah harapan. Baik. Jadi minta sama Allah, ya Allah, jika seandainya tahajudku ketika itu seandainya ikhlas karena Engkau, maka jadikan itu sebagai perantara saya mendapatkan jalan keluar, solusi dari permasalahanku. Nah, itu tawasul yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Itu contohnya ya. Untuk menghindarkan adanya lupa hutang, apa yang harus dilakukan? Catat. Ayat hutang itu adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Silahkan dibuka surah Al-Baqarah itu. Halaman yang kedua paling terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian saling berhutang sampai waktu yang ditetapkan, tulis. Jadi biar nggak lupa apa? Tulis. Yang ngutang nulis, yang dihutangi nulis. Kemudian disepakati, saling tanda tangan misalnya. Itu urusan hutang itu luar biasa. Jadi kalau nggak nulis, saling mengingatkan, saling mengandalkan ingatan, biasanya cekcok. Ya. Ada tidak ibadah yang dapat menghapus lupa hutang? Ya, berhutang itu diingat-ingat, kalau nggak ingat maka upayakan bayar aja lebihkan gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya orang yang sudah mampu tetapi masih memakai gas LPG 3 kilo? Berarti artinya hukumnya pertama berarti dia masih miskin. Ya, berarti dia miskin. Kan ditulis di sana apa? Khusus apa tulisannya? Khusus orang miskin apa khusus orang tidak mampu? Di khusus gas LPG ini dikhususkan untuk orang miskin. Apa hukumnya? Berarti masih miskin. Nah, kalau dia mampu berarti dia berdosa karena tidak amanah. Allahu a'lam bishawab. Saya ketika tahu ini Ustadz Arwan Tirmidzi langsung saya ganti gasnya. Langsung beli yang besar ya. Dan ternyata lebih hemat juga. Kita kan kalau itu kan lumayan bolak-balik ke warungnya, apalagi kalau suami nggak ada, istri harus ngangkat-ngangkat. Ini kan langsung blak. Selama sebulan 2 bulan baru belanja lagi. Sebetulnya lebih hemat sebetulnya. Bolehkah anak perempuan memandikan ayahnya atau kakak laki-laki? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Yang boleh antara perempuan dan laki-laki cuma suami istri. Kemarin kan dijelaskan ya. Anak perempuan memandikan ayahnya nggak boleh. Atau anak memandikan ibunya nggak boleh. Karena kan dalam kehidupannya aja auratnya harus dijaga. Kenapa suami istri boleh? Karena memang dalam kehidupannya pun nggak ada batasan aurat. Nggak ada. Ustadz usul Selasa depan membahas kitab hadis Bukhari. Masya Allah. Ustadz Kibar itu ya. Atau Riyadhus Shalihin. Ya, Riyadhus Shalihin termasuk buku rekomen saya yang pengen saya bahas.
Karena saya pernah bahas sampai bab ke-20 sekian terhenti. Jadi karena kajiannya rutin, saya pengen sampai selesai gitu. Karena di sana terkait adab, akhlak, itu Riyadhus Shalihin bagus ya. Tapi nanti kita lihat dari masukan yang lainnya. Apa ibroh yang diambil dari pernikahan Fir'aun dengan Asiyah? Padahal kan orang baik dengan orang baik, ya baik. Jadi syariat dulu tidak sama dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau syariat di Nabi Muhammad SAW nggak sah, nggak boleh. Zina hukumnya kalau suaminya kafir, kemudian istrinya muslimah, nggak boleh. Tapi syariat dulu kan berbeda. Baik, ibrohnya banyak. Ibrohnya lihat, seandainya Fir'aun tidak nikah dengan Asiyah, maka Nabi Musa sudah dibunuh. Itu aja dulu. Betul nggak? Nabi Musa terselamatkan kenapa? Karena isinya Asiyah. Selamatkan, kemudian karena lobbynya bagus, kemudian akhirnya nggak dibunuh. Padahal kan semuanya murka, semuanya bunuh bayi-bayi laki-laki. Nah, itu maka diantara ibrohnya. Kalau terkait pasangan, ibrohnya lihat bagaimana si istri bisa bersabar akan kezaliman suami, padahal suami paling zalim Fir'aun. Sekarang saya ingin tanya, para istri, suaminya sebejat Fir'aun enggak? Enggak. Kalau enggak sebejat Fir'aun, sabar dulu, doakan dulu, kan gitu, betul enggak? Enggak punya kan suami kayak Fir'aun? Enggak ada. Awas nanti marah-marah, kamu kayak Fir'aun kamu. Ceraikan saya. Nggak ada yang sebejat Fir'aun. Baik. Adakah rencana untuk belajar bahasa Arab nahwu shorof? Kita sudah share di grup, ada kegiatan baru insya Allah. Mudah-mudahan sih bisa terlaksana di sini biar bareng-bareng, walaupun sebulan sekali. Yang fahmul Quran itu. Jadi langsung belajar bahasa Arab dikaitkan dengan kosakata Quran. Ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nanti akan ada nahwunya, sorofnya. Tapi kita nggak akan belajar percakapan kayak fahaluka bi khair alhamdulillah min aina anta ma jinsiyatuka ma ismu baladika kam raqma ghurfatika kam ibnan laka dan lain sebagainya, enggak ya, karena itu kan untuk percakapan hari-hari kita. Bagaimana belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, itu yang paling penting ya. Kita sudah pernah di pondok kemarin, dan kita akan daurahnya juga. Nanti ada khusus ikhwan, ada khusus akhwat. Jadi belajar bahasa Arab langsung terkait dengan Al-Quran, dan itu memang paling penting. Karena saya lihat peduli saya adalah banyak ibu-ibu, bapak-bapak belajar bahasa Arab setahun 2 tahun gak kelihatan hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya bubar. Itu pasti, Pak. Saya pernah pastikan dan itu terjadi. Hasilnya apa? Hasilnya bubar, tinggal saya sendiri, Ustaz. Ustadz, ketika laki-laki boleh membayangkan wajah wanita lain saat bergaul dengan istrinya, bagaimana jika seorang istri membayangkan wajah laki-laki lain? Apakah boleh? Tadi, ya. Baik. Sesuatu yang tidak bisa dikontrol diri, intinya apa? Sebetulnya bukan boleh itu biar saya berhasrat, saya bayangin orang aja deh. Bukan itu, bukan. Tapi apa? Boleh itu maksudnya ini tidak tercela. Paham nggak? Ini tidak tercela, tetapi dia harus hilangkan itu. Karena kan yang halal bagi dia istrinya, yang halal bagi dia suaminya. Ini jadi pengen ngebantah ini jadinya. Berarti saya boleh ya, gitu ya. Jadi artinya nggak dosa. Kenapa? Karena dia sudah berupaya, misalnya masih terbayang, maka tidak masalah. Artinya nggak dosa ya, karena di luar kendali dia. Begitu ya. Bukan boleh berarti setiap ini dia akan bayangkan.
Ustadz, saya ingin mengadakan walimah pernikahan anak saya ingin menggunakan konsep laki-laki dan wanita terpisah, tapi anak saya menolak. Bagaimana solusinya agar saya tidak kecewa? Karena saya ingin syiar. Ya bukan, ini masalah bukan ingin tidak ingin, wajibnya memang begitu. Dan anak harus ikut orang tua, bukan orang tua ikut keinginan anak. Ya, jadi harus tegas dalam masalah ini. Kalau nggak mau sudah. Ya, apalagi anak, biasanya kan anak yang terhalang oleh orang tua. Ini orang tua terhalang anak, jangan sampai kalah sama anak. Ya, harus kekeh gitu ya sama anak, harus tegas sama anak. Baik, ada saran kitab, nanti kita masukkannya didengar ya. Ustadz, saya seorang istri dari suami yang bermasalah spermanya, qadarullah. Namun sudah 5 tahun menikah, belum diberikan keturunan. Selama ini saya selalu disalahkan karena menutup aib suami. Kenapa menutup aib malah disalahkan? Apakah langkah saya benar? Apa saya beritahu alasan kami belum punya anak karena terkadang saya lebih sedih selalu disalahkan oleh keluarga dekat saya. Barakallahu fiik. Ya, nggak perlu diceritakan seperti ini ya. Kalau secara medis mengatakan sperma bermasalah, itu kan secara medis. Medis itu tidak bisa mengalahkan kehendak Allah. Ya, orang tua kan secara medis sudah nggak mungkin lagi punya anak. Tapi buktinya Ibrahim alaihissalam, Zakaria, mereka punya keturunan di usia-usia tua. Jadi jangan berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan banyak orang yang belum Allah kasih keturunan, pada kata medis oh ini nggak ada masalah sama sekali, tapi belum kehendaknya, belum takdirnya, ya sudah. Allah belum kasih titipan keturunan kepadanya. Bersabar dan terus memohon kepada Allah. Sabar dapat pahala, doa dapat pahala. Maka semakin diperbanyak, ada ajang dapat pahala bagi orang-orang tersebut. Afwan, pertanyaan berhubungan dengan tema janaiz minggu lalu. Bolehkah mengiringi jenazah dengan zikir? Ya. Zikir apa? Kalau zikirnya dikhususkan, maka nggak perlu. Tapi kalau berzikir masing-masing, mengingat kematian, beristighfar, ya boleh-boleh saja. Karena secara umum zikir di banyak waktu atau di setiap waktu boleh. Menazankan mayit tidak ada sunnahnya. Azan itu untuk apa? Orang sholat. Masa mayit disuruh sholat? Nanti lama-lama ada qomatnya, qad qomati sholat, pada bangun semuanya sholat nanti. Menaburi bunga di atas kuburan nggak ada sunnahnya. Hati-hati dengan dai-dai, maaf, dengan ustadz-ustadz, maaf, dengan kiai-kiai yang mengatakan ada dalilnya tabur bunga di atas kuburan. Kita sampaikan juga itu pemahaman dia. Dalil yang menunjukkan bahwa Nabi menancapkan pelepah kurma di atas kuburan itu kekhususan Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh sahabat yang datang setelahnya. Kalau seandainya ini baik, maka sahabat sudah pasti ikut Nabi, dan sahabat adalah orang yang paling bersemangat mencontoh sunnah-sunnah Nabi SAW. Bacaan Al-Fatihah untuk orang yang meninggal. Secara umum justru mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya bacaan Al-Quran tidak bisa sampai pahalanya untuk mayit. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain justru sampai. Tetapi wallahu a'lam bishawab, yang lebih roji bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Walaupun kita berlapang dada, karena memang di sini kuat ya khilafnya, perbedaan pendapatnya kuat. Tetapi yang lebih kuat adalah karena memang tidak dibacakan ayat-ayat atau surat untuk mayit.
maka nggak perlu ya, kecuali misalnya seperti sedekah, haji, umroh, boleh diperuntukkan untuk mayit, tapi bacaan Quran yang rajih tidak. Apakah kalau hanya mendoakan dengan bahasa kita doakan sampai kepada mayit? Akan sampai. Karena doa tidak ada syaratnya harus dengan bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan. Maka dengan nikmat Allah sempurna pembahasan kitab Ad-Da'u wa Ad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Maka kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, semua yang punya partisipasi kebaikan dalam terlaksananya kajian ini, terutama yang sudah istiqomah dari awal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan pahala untuk Bapak Ibu sekalian. Allah terima amal soleh kita semuanya. Allah ampunkan kekurangan saya dan kita semuanya, dan semoga Allah jadikan ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Kita bersyukur kepada Allah dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, enggak, Pak. Assalamualaikum. Maaf, Pak. Alhamdulillah. Ya, bayakum. Masya Allah, sehat Pak. Sehat Pak ya? Hah? Oh iya. Udah berangkat Pak, tahu ya? Udah nyampe Madinah baru. Kemarin salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Baru saya hantar.